Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitornya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Saat Begawan taping ini di istana baru ada acara pergantian menteri. Jadi saya belum bisa mengupas lebih banyak, nanti akan saya kupas episode selanjutnya. Tapi saat ini ada topik yang perlu saya sampaikan. Nah kayaknya sih nggak salah kalau sebagian kalangan menjuluki Pak Purbaya Yudi Sadewo, Menteri Keuangan yang baru yang kemarin reshuffle jilid pertama mengganti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Koboi. Ya, mungkin beberapa ngompolos belum begitu familiar sama nama ini. Ya itu hal biasa, normal. Namun kayaknya aku bakalan tertarik buntuti sepak terjang Menteri baru ini yang kelihatannya agak sombong. Termasuk kemarin anaknya yang jadi masalah di serbu netizen karena mengatakan Sri Mulyani mata-mata dari CIA dan sebagainya. Ya, tapi kita cobalah untuk kita bedah. Ya, gimana tidak? Dia termasuk orang yang gak jaim kalau Menteri Keuangan yang baru. Sukanya jedar-jeder, main hajar sana, main hajar sini. Loh, apa yang nurutnya gak pas ya, dia ngomong apa adanya. Ya, itulah saya katakan agak Neng sebelum tak lanjut, Om Begawan mau kasih info nih. Kemarin aku ngangkat isu PKPU atau peraturan KPU tentang larangan ngebuka dokumen publik. Nah, aku kan tapingnya siang itu. Jadi belum tahu kabar sesungguhnya. Tayang malam pas KPU batal ke PKPU nomor 731 ya. Marahi koyo ora update beritanya. Tapi ya enggak apa-apa. Itu bagian dari upaya Om Begawan untuk menyampaikan keberatan-keberatan dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk KPU itu sendiri. Nyatanya juga lalu dibatalkan. Kan masih banyak, viewernya masih banyak tuh. Kalau kita ngonten tuh kayak tayangan berita di TV itu ya begitu nongol direkam saat sebelumnya. Senyatanya ada yang sudah berjam-jam lalu, bahkan beda hari ada juga. Nah sekarang Om Begawan mau balik lagi nih ke Pak Menteri Keuangan kita yang baru ini, yang jedar-jeder, yang disebut Menteri Koboi ini. Dalam rapat dengar pendapat sama Komisi 9, terus terang ya Om Begawan kaget ini. Wah ini Menteri Keuangan ya. Kental ini. Kenapa? Ya karena pas rapat dengar pendapat itu, Pak Purbaya berani-beraninya tuh kritik program andalan Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Lula ketemu pirang perkara itu. Kesaktiannya, keberaniannya segede itu. Berani nyolek-nyolek MBG itu. Wah itu program andalannya Presiden. Sampai nyebutin di semester pertama dari anggaran segede 71 triliun yang dipakai baru 1,71%-nya. Padahal dalam berbagai kesempatan oleh banyak menteri juga loh. Angger nyebut MBG itu pasti sing wape-ape ya biasa. Kalau menurut Begawan itu namanya ABS, asal Bapak suka senang gitu lah. Ini Menteri Keuangan ini enggak ini. Beda ini. Gak ngerti nih apa yang jadi pertimbangan kok Pak Purbaya itu sevulgar itu buka data. Saya kan nyolek programnya Pak Prabowo itu dengan tanpa tedeng aling-aling. Bayangkan selama 6 bulan diimplementasikan. Masa baru 1,7% dapur MBG yang butuh duit. Lah ini tenanan ora weh. Ini baru sekarang ini Om Begawan itu tahu itu kaget itu. Lo 10% aja nggak nyampe loh. Lah terus piye itu?
Lah ojo-ojo malah banyak yang belum dibayar. Lah nek gini caranya, loh anggarannya ya terserap, nggak terserap banyak loh. Nanti berbagai dapur MBG nggak terbayar lunas, malah remuk redam, hancur itu loh. Akhirnya ya itu tadi, saya masak kemerungsung, salah kasih menu, akhirnya banyak yang keracunan, ada banyak macam-macam. Kan Begawan jadi nyangkutin tuh sama berbagai sajian MBG itu. Kualitas yang dihidangkan, buah sing irisane tipis-tipis. Kayak tisu. Menunya gak menarik. Kuah tak ada rasanya, lauk gak jelas dimasak apa. Lah itu mergo duitnya orang tekan ngisor itu loh. Wah, ini loh pejabat-pejabat di bawahnya ini loh. Mesti pikirannya piye carane korupsi. Iya ndak? Loh kenyataannya MBG sudah jalan 6 bulan, tapi yang terserap baru 1,7%. Kata Pak Menteri Keuangan loh. Artinya yang di bawahnya itu main-main itu. Wah, otaknya sini, piye carane mbati. Akhirnya yang korban apa? Para siswa, para penyelenggara MBG, para penyedia makan bergizi gratis. Iya enggak? Loh dengan yang disebut Pak Menteri, Kepala BKN harus turut merespon. Harus itu. Apa kendalanya? Kok baru terserap segitu? Problem utamanya yang bikin duit nggak cair itu apa? 10% aja nggak tekan loh yuk. Hah? Dengan keterangan tadi harus dibuka secara jelas kenapa bisa kayak begitu. Macetnya ngendi? Apa dimacetke? Apa disumbat? Atau memang yang di bawah itu punya maksud-maksud yang nggak baik? Oh, ini harus dibuka ini. Sebelumnya pria yang lulusan ITB ini malah sesumbar. Cara mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu gak butuh waktu lama loh. Makanya saya katakan tadi, agak sombong ini. Dia sering sesumbar. Itu gak butuh lama. Dia sih menjanjikan dalam 3 bulan Indonesia kembali cerah. Loh, ini janjinya Menteri Keuangan ini. Wah, ini buah apa ini? Apa gak ngerti pola Pak Presiden kerjanya gimana ini? Mau didorong bagaimanapun, bila dana yang mesti turun ke rakyat terbatas. Ekonomi tumbuh tidak akan wajar. Semuanya buntet, Pak. Dan saat mengkritisi MBG, Pak Purbaya ngomong gitu. Kayak di sebelahnya ada Mas Wamen loh. Thomas Juwandono loh. Loh kan Mas Thomas gue ponane Pak Prabowo toh, Pak Presiden. Yang gue dilaporkan sama Ume gimana? Bolo ini saya nggak tanggung jawab. Posisi dia bisa sangat rawan. Modelan ngoboi bermanuvernya itu seolah-olah tidak ada yang ditakutkan aja. Ya emang sih Menteri Keuangan itu posisi menteri yang tidak ringan beban. Berat, memikul beban berat. Dia jadi ujung tombak Presiden untuk merealisasikan visi misinya. Ya salah satunya MBG ini. Nek ndelok cara kerjane sing ngoboi ngono kuwi. Sakjane Begawan ini seneng. Oh, podo karakternya sama Begawan. Di pemerintahan yang hampir semua modelan JAM, ABS, masih ada yang beras-beras seperti ini, kuadel, pemberani. Neng berani itu ya jangan demi kepentingan sendiri. Kayak siapa itu? Uang marah-marah, malang-kerik. Marah-marah sama pengusaha, akhirnya kena OTT. Siapa tuh? Ya Noel. Ya. Dulu wamen naker Bung Noel itu kan kue tak guarang wani ngelabrak pengusaha nahan ijazah buruh itu. Tak acungi jempol itu, walah jebulane ora cedhok. Kue tak nesu jebulane meres. Wah, cilaka nih. Lah malah kekendelan atau keberaniannya karena nutupi perilakunya yang bosok itu. Nah, semoga Pak Menteri Keuangan kita ini cara mainnya tidak begitu. Aku ya setuju sama Pak Menteri ini cara-caranya ini. Masuk program yang disediakan dana setahun 71 triliun selama 6 bulan baru habis 5 triliun itu lah kebangetan toh ini. Nah ini dampaknya pasti uangnya nggak turun. Satu, belum terbayarkan para penyelenggara itu. Atau dua, ada oknum-oknum yang bumpeti anggaran itu jumlahnya gede loh, triliunan loh. Hah? Ini harus diungkap ini, harus dicek ini.
Kalau terjadi kesengajaan untuk memperkaya diri, tangkap itu. Nggak usah babi bu. Nah, ini menandakan kalau Badan Gizi Nasional kurang optimal mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki. Makan bersih gratis kan program andalannya Pak Prabowo. Duitnya wis tersedia. Tapi di lapangan masih ditemukan banyak keluhan ini. Ada apa ini? Berhubungan dengan anggaran loh ini. Hah? Masa anggaran belum mudun 6 bulan MBG sudah jalan, kan berarti ada yang tidak terbayarkan. Akhirnya bener tuh dulu tuh. Ada yang 1 miliar gak kebayar, lalu ada maklar-maklar yang kesana kemari, akhirnya banyak yang tertipu. Lah ini harus dibongkar ini. Pihak kepolisian, kejaksaan harus turun tangan. Dengan tingkat realisasi anggaran serendah itu, tidak sepadan sama cita-cita presiden akhirnya. Bukankah tujuan utama MBG buat meningkatkan gizi anak? Ada kesenjangan gizi anak antara orang kaya, orang cukup dengan orang miskin. Selain itu juga mengantisipasi stunting. Uang keluar, uang kurus, orang yang kurus-kurus itu. Terus juga biar SDM kita makin bagus di masa depan. Ya karpe gitu. Tapi itu harapan sing ideal. Loh, kalau prakteknya tidak seperti yang diimpikan, apalagi duit wis eneng tapi gak dicane, atau malah ditahan, dibunteti, uang sudah ada tapi realisasinya minim, ya percuma saja. Akhirnya ada pihak-pihak yang mencari keuntungan. Iya enggak? Coba dipikir secara nalar, nek duitnya enek, programnya wis melaku, dibayar karo apa? Kalau uangnya itu ndak ngalir. Ada 2 hal, buntet atau ada yang mencari keuntungan dari situ, atau mereka banyak yang belum dibayarkan, para penyelenggara MBG ini. Nek 6 semester hanya habis 5 triliun sampai akhir tahun, apa gak mentok gitu? Butuhnya cuma 15 sampai 20 triliun. Pertanyaannya, mengapa BGN mengalokasikan di awal tahun sampai 71 triliun? Ini janggal ini. Maka kejaksaan sama kepolisian harus menyelidiki nih. Nah, yang salah di mana? Dalam setiap perencanaan, bukankah ada yang disebut monitoring juga? Iya, monitoring ini yang harus bekerja. Kalau monitoring itu memperlihatkan dalam realisasi dana masih tersisa banyak, berarti ada yang nggak jalan. Ono sing buntet gitu. Atau tidak sesuai dengan rencana semula. Loh, apakah dana yang masih ada disebabkan dapur SPPG belum mengajukan pencairan, atau verifikasi pencairan SPPG terkendala, atau malah duit yang keluar hanya segitu? Pertanyaan-pertanyaan ini mesti kita dan bisa terjawab dengan baik. Ini masyarakat itu punya hak untuk ngawasi loh. No viral, no justice loh. Hati-hati ini. Masa sih? Yang disebut sama perencanaan, semua kan pakai kalkulasi, dikira-kira. Ada dasar atau landasan penghitungan nih. Ora kakean, ora kesedihan. Selain itu, bukankah ada pantauan realisasi anggaran bulanan juga? Semua ada monitoringnya. Loh, Pak Dadan sebagai kepala BGN mestinya kan punya skema kerja. Termasuk bagaimana dalam merealisasikan dana itu. Metune disesuaikan dengan yang sudah jalan. Wah, 6 bulan loh. Baru 5 triliun, baru 1,71%, kebangetan ini. Mosok duit terpakai belum 2% ini. Ini jelas memperlihatkan kepala institusinya gak kapabel buat mengalokasikan anggaran. Dan nek tak baca dari banyak berita di media mainstream, di mana-mana pada buka dapur SPPG baru, otomatis kan butuh pencairan anggaran. Akan berisiko dengan modal sendiri dalam beberapa bulan tidak terbayarkan. Oh, remuk bunyok no pengusaha ini. Lalu bagaimanapun, 6 bulan hanya habis 5 triliun. Dalam kepala seorang pengelola uang itu ada kejanggalan. Janggal. Makanya waktu rapat sama DPR, Pak Menteri cerita. Katanya sempat nanya ke anak buahnya tentang bagaimana implementasi makan bergizi gratis. Itu Pak Menterinya loh. Tanya ke anak buahnya, rupanya pada dijawab baik dan lancar. Ini ABS ini. Para anak buah. Begitu diminta beberapa APBN yang sudah keluar, begitu tahu senilai 5 triliun jadi sesuatu yang tidak masuk akal, lalu dibongkar sama menterinya. Bagus tuh.
Ya ben, ada menteri koboi, sekali-sekali kan gitu. Bukankah sayur yang dimasak, buah yang diiris-iris, lauk yang disiapkan, semua dibayar pakai duit. Orang utang-utangan, orang gratisan. Apa bahan-bahan buat makan bergizi itu sumbangan dari warga? Kan enggak. Semuanya membeli, bukan dari donasi. Lu saking gregetannya itu. Menteri Keuangan Pak Purbaya ini. Lalu punya ide kok. Tiap bulan ada konferensi pers sama kepala BKN. Nah, Pak Dadan Hidayana, konferensi persnya fokus pada beberapa anggaran yang sudah keluar. Nah, ini kan jadi seleng surup. Pasti bagi Pak Purbaya itu salah satu paksaan. Biar BKN gak nahan duit, mendiamkan tagihan-tagihan yang datang. Atau proses verifikasinya yang terlalu lama. Lah ini biasa ini. Pengusaha-pengusaha itu kalau nagih nang pemerintah, ya ada oknum-oknum yang mempersulit. Selalu ada oknum-oknum yang begitu. Ayo ini kepolisian, kejaksaan, tahu kan yang saya maksud. Bagaimana makin hari MBK mau baik apabila dananya kayak tersendat-sendat begini. Dan siapa yang menyendat? Cari itu. Ini kepentingan rakyat, kepentingan negara. Ini visi misi presiden. Kalau ada yang menghambat, ada yang membuat masalah, tangkap. Jangan kelamaan. Sepertinya yang sudah diprediksi banyak orang. Termasuk Bengawan. MBG itu dalam pelaksanaannya bakal penuh dengan drama-drama. Ini masalahnya uangnya gede ini. Masalah berulang akan terus terjadi. Intinya malah meributkan negara. Bengawan yang ngerti loh. Nek tanpa bicara ke media, ini Pak Kepala BGN kayak gak dioyak-oyak, nggak didorong-dorong, atau semua semaunya dia sendiri. Badan Gizi Nasional tidak merasa terbebani. Lah mesti di institusinya anggarannya masih banyak, isih turah akeh, triliunan. Sedangkan dapur-dapur SPPG kebingungan dengan dana operasional. Ini mesti enak ini, oknum-oknum ini. Saya curiga ada oknum-oknum yang main ini. Di lapangan memang tidak selalu salah kepala BKN-nya juga. Bisa jadi tidak mudah mendirikan dapur buat menyediakan makan bergizi. Tapi kenyataannya banyak itu yang berdiri. Syaratnya ya berat mungkin. Kebutuhan menjadi satu dapur aja butuh berapa miliar katanya. Nah dengan apa yang diutarakan sama Pak Menkyu yang baru ini, kita tunggu saja. Siapa yang lebih sakti di antara mereka? Pak Dadan atau Pak Purbaya? Nah soalnya gini, program makan bergizi gratis itu kan program anak emasnya Pak Prabowo. Dan program itu dikritik secara bebas. Sebenarnya cara bekerja Pak Purbaya itu ya bras, bukan kali ini saja sebenarnya. Sejak dilantik ada berbagai pernyataan yang disorot oleh publik, termasuk Bengawan. Malah sempat mengaku membandingkan kebijakan Presiden SBY sama Pak Jokowi juga. Loh di satu sisi, ini karakter satu orang ini, menteri baru ini. Kayaknya sih apa adanya, jujur ini. Nggak suka nutupin sesuatu. Sampai belum sebulan saja, dia sudah membandingkan gaji menteri sama jabatan dia sebelumnya. Sebagai ketua LPS, yang dianggapnya nggak sebanding. Gaji menteri nggak ada apa-apanya. Cuma menang di gengsi aja katanya. Lain kan marahi rakyat, gebregeten ini. Nek ngomong ke gaji saya gede-gede para pejabat. Terus juga yang terbaru, mau narik duit dari dana sisa yang selama ini tersimpan sebesar 200 triliun untuk dikucurkan ke Himbara, biar ekonomi bisa lebih berputar lagi. Perbankan nanti yang berperan. Begitu ada gagasan tersebut, Menteri Keuangan bercerita, para direktur bank BUMN hanya sanggup menerima 7 triliun saja badala. Padahal harapannya dengan kucuran besar, otomatis pihak bank berupaya menyalurkan dananya pada masyarakat. Ada kur, ya udah kasihkan untuk modal usaha rakyat dengan bunga yang serendah-rendahnya. Wis intine nututi berbagai pernyataan Pak Purbaya. Kayak kita menyalakan mercon waktu bulan puasa. Suara ledakannya sering mengagetkan. Tapi kita dengan sengaja menyalakan. Mesti jantung berdegup kencang. Suara tawa sering mengiringi letusan mercon itu. Artinya terkaget-kaget,
tapi kita tetap bahagia. Kita tunggu gebrakan Menteri Keuangan yang terbaru, Pak Purbaya, untuk mengungkap ada apa dengan keuangan makan bergizi gratis yang anggarannya sudah cemepak 71 triliun. Dalam 6 bulan baru terserap 5 triliun. Ada apa ini? Kata Pak Purbaya, bongkar saja. Salam kawan. Dadah.